Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang sudah meresponi akan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, tentunya menjadi kerinduan kita bersama untuk kita dapat menyenangkan Tuhan, untuk kita dapat melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dari Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 19. Tapi saya bacakan bagi kita satu ayat saja di ayat 13. Di situ dikatakan, hal itu menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita berpikir dan menyadari kapan waktu-waktu untuk kita dapat bersaksi? Dalam kondisi seperti apa kita dapat bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan dan kasih-Nya Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menyampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu bahwa mereka akan mengalami penderitaan, mereka akan mengalami aniaya, dan mereka akan masuk dalam situasi, kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan malah mengatakan hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Wow, begitu luar biasa. Di tengah-tengah wabah virus corona hari ini, dunia begitu banyak manusia di dalamnya yang mulai takut dan gentar, mulai bersungut-sungut dengan keadaan ini. Mungkin tidak sedikit juga, mungkin ada anak-anak Tuhan yang malah meragukan Tuhan, malah semakin lemah bukan semakin kuat. Oleh sebab itu, setiap kita yang hari ini menyadari, hari ini yang mendengarkan firman ini, mari kita kuatkan sesama orang percaya lebih dahulu. Agar apa? Kita dapat tetap teguh dan terus menjadi terang di tengah-tengah dunia saat ini. Penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, masalah hidup yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau kita pakai kesempatan itu untuk memberitakan Injil Tuhan, bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita hanya berpikir bahwa waktu kita dapat bersaksi hanyalah waktu ketika kita diberkati Tuhan? Mungkin kita sehat, kita nggak sakit, pekerjaan kita semakin hari semakin baik, keluarga kita harmonis sehingga kita bersaksi. Atau kita juga dapat bersaksi ketika kita sedikit parah, kita mungkin mengalami hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Mungkin usaha kita sedang melemah atau bangkrut, atau keluarga kita sedang mengalami masalah. Tapi kita dapat bersaksi menceritakan, aku tetap bersyukur pada Tuhan. Aku percaya rencananya bahwa Dia Tuhan yang mengasihiku. Nggak ada rencana yang gagal, karena rencananya semua adalah rancangan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita menyadari hal demikian? Di tengah-tengah masalah hidup saat ini, begitu banyak orang mengeluh. Mereka mau bekerja nggak bisa, pekerjaan mereka itu seakan-akan hilang karena pemerintah memerintahkan untuk banyak toko tutup, banyak aktivitas yang harus berhenti karena COVID-19 ini. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya yang hari ini mendengarkan firman ini? Apakah kita mulai meragukan Tuhan? Apakah pelayanan kita semakin kendor? Atau sebaliknya, kita tahu bahwa dalam segala situasi, dalam setiap keadaan, Tuhan bekerja di dalamnya. Sebab itu kita nggak perlu ragu. Nggak perlu ragu akan kasih-Nya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita pakai momen ini karena aku percaya nggak ada sesuatu yang Tuhan izinkan tanpa maksud baik Tuhan. Dan aku percaya hal ini akan menjadi sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan bagi setiap kehidupan manusia. Oleh sebab itu saya mau memakai kesempatan ini untuk bersaksi, menguatkan saudara seiman, menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih memberitakan Injil kasih karunia Tuhan bagi orang yang belum percaya. Entah itu keluarga kita, tetangga kita, rekan kerja kita, teman sekolah kita, atau teman-teman di media sosial yang kita jumpai. Mari bersama-sama pakai momen ini, kesempatan ini, untuk kita dapat menceritakan kebaikan Tuhan, untuk kita dapat bersaksi, menyampaikan kasih karunia Tuhan
bagi setiap manusia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua, kiranya kita dapat menyadari kesempatan baik ini yang Tuhan sedang kerjakan. Biarlah kita tidak bersungguh-sungguh dengan keadaan ini, tetapi kita semakin kuat dan kokoh di dalamnya. Mari kita saling menguatkan, saling bergandengan tangan, untuk saling mensupport satu dengan yang lain, sehingga kita dapat terus kuat, terang itu terus dapat bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga biarlah melalui bencana ini, melalui wabah ini, sungguh Tuhan dipermuliakan. Sungguh begitu banyak orang dapat berbalik kepada Tuhan, meninggalkan hal jahat yang mereka lakukan selama ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita mau berdoa bersama-sama. Berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Berdoa untuk wabah ini kiranya dapat segera berlalu. Saya mengajak kita menaikkan sebuah pujian lebih dahulu, untuk kita menyadari bahwa bersaksi, menyampaikan kasih Tuhan itu merupakan tugas kita. Tugas yang begitu mulia, yang tidak semua orang dapat lakukan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memegang kendali atas seluruh alam semesta ini. Tuhan, kami datang kepadamu karena kami tahu kami datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan kami yang mengasihi kami, Allah kami yang hidup. Kami datang kepadamu meminta pertolonganmu, meminta belas kasihanmu bagi setiap kami manusia yang terbatas dan tidak ada artinya ini tanpa Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu berdoa, kiranya Tuhan boleh menguatkan kami. Jangan biarkan kami jauh daripada Tuhan. Bila di tengah kondisi saat ini membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, menyadari bahwa kami sungguh memerlukan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk saudara seiman, dimanapun mereka berada hari ini. Sekiranya ada di antara mereka yang mulai melemah, ya Tuhan, kami rindu belas kasihan-Mu. Roh Kudus boleh menjamah mereka, mengingatkan mereka agar tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan juga boleh mengirimkan orang-orang percaya lainnya untuk menguatkan mereka. Memakai kami ya Tuhan untuk menguatkan mereka. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan juga berikan anugerah-Mu bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang hari-hari ini mungkin mereka tidak ada harapan. Mereka sedang takut, khawatir, gentar ketika mereka menjalani hidup ini. Tuhan, kami rindu belas kasihan-Mu bagi mereka. Kami rindu anugerah yang sama yang Tuhan boleh berikan bagi kami, juga Tuhan boleh berikan bagi mereka. Ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan, mereka juga boleh diselamatkan seperti kami sudah Tuhan selamatkan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu juga, membawa setiap mereka yang mungkin hari-hari ini sudah terjangkit virus corona. Mereka sudah positif virus corona, dan mungkin hari-hari ini mereka sedang menderita, dan mereka mungkin hilang harapan, putus harapan. Tuhan, kami rindu, pakailah momen ini ya Tuhan, untuk Tuhan nyatakan kasih-Mu, untuk nyatakan anugerah-Mu bagi setiap mereka. Perkenankanlah Tuhan, mereka juga mengalami kesembuhan, dan mereka dapat bersaksi bahwa Tuhan yang hidup sedang melawat mereka, karena Tuhanlah mereka boleh hidup dan sembuh. Ya Tuhan, kami rindu melalui wabah virus corona ini, sungguh kehendak Tuhan terlaksana. Kehendak Tuhan boleh kami manusia alami bersama-sama, dan kami semua ya Tuhan dapat menyadarinya dan mensyukurinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari-hari kami ke depan. Bila setiap kami juga diberikan hikmat untuk dapat berjaga-jaga, diberikan iman di atas firman-Mu, sehingga kami tidak bertindak gegabah, tetapi kami boleh terus dapat menjadi terang dan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, orang-orang kami kasihi, seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu.